Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik regresi tentang linearitas ya. Uji linearitas ini diperlukan untuk apa? Untuk mengetahui bahwa model yang kita uji itu merupakan model linear ya. Jadi kalau model itu bukan linear, maka tidak tepat kita menggunakan regresi linear berganda, tetapi kita harus menggunakan model regresi yang lain ya. Nah, untuk menguji model linearitas ini dengan menggunakan MWD test namanya ya. Dengan menggunakan MWD test ini, model dikatakan linear jika nilai signifikan T untuk Z1 nya lebih besar dari alfanya itu 5% ya, jadi lebih besar dari alfanya 0,05, maka nanti model dikatakan linear. Langkah-langkahnya nanti ada 4 langkah teman-teman semua. Yang pertama ini adalah mengestimasi model ya, mengestimasi model linear X1, X2, X3, X4, X5 dan X seterusnya terhadap nilai Y ya, yang diestimasi ini adalah pre1. Kemudian langkah kedua ini adalah mengestimasi model dalam bentuk logaritma natural regresinya ya. Jadi kita merubah dulu X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya, dan Y ini dengan logaritma natural. Nah, kita estimasi nanti dengan pre2 ya. Langkah ketiga nanti mengurangi pre2 dengan logaritma natural pre1 yang menghasilkan Z1. Itu langkah ketiga. Langkah keempat ini mengestimasi model awal lagi X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya, dan Z1 yang tadi kita bentuk di langkah 3 terhadap Y. Itu ya, baru kita temukan nilai Z1 nya ya, begitu teman-teman semuanya. Nah, baik, langkah awal nanti kita masukkan data dulu di SPSS. Nah, data SPSS yang ada seperti ini dulu kita sudah pernah kita bentuk ya. Ini ya, data X1, X2, X3, Y itu ya. Kita lihat Y nya ini adalah minat beli, data yang kemarin tuh ya. X1 nya ini harga, X2 promosi, X3 nya tempat. Nah, kita akan menguji model ini apakah linear atau tidak ya. Baik, yang kita lakukan pertama kali itu adalah apa tadi tuh? Mengestimasi model ya, yang menghasilkan nilai pre1. Caranya seperti apa? Nah, dilihat semua teman-teman ya. Buka data. Langkah pertama seperti biasa dari menu yang paling atas, analis, kemudian regression linear. Nah, kita riset dulu analisis yang sudah ada biar kita dari awal ya. Nah, seperti biasa yang independen masuk ke independen semua, yang dependen, yang Y-nya masuk ke dependen. Pada kotak linear regression ini, kotak dialog linear regression ini, di kotak shape ini sebelah kanan atas ya. Nah, kita centang yang predicted value-nya yang unstandard. Continue, oke. Outputnya kita abaikan atau bila perlu kita delete ya, biar tidak bingung. Yang kita perlukan nilai ini pre1 ya, sudah muncul di data view. Itu langkah awal ya, ini langkah awal. Langkah kedua, mengestimasi model dalam bentuk logaritma natural. Nah, kita logaritma naturalkan semua tadi yang X1, X2, X3 dan Y itu ya, kita logaritma naturalkan semua. Langkahnya seperti apa? Dari menu transform, compute variable, kita riset dulu semua ya. All ini functionnya, kita cari logaritma natural ln. Ln kita ke ataskan ini. Sudah ya, kita logaritma naturalkan ln X1 yang pertama dulu nih ya, variabel pertama kita logaritma naturalkan, kita pindahkan, kemudian oke. Abaikan outputnya,
kita hanya perlu data di data view ini, logaritma natural pre 1. Berikutnya terus pre logaritma natural x2 ya. Transform compute variable, kita ganti di sini x-nya dengan 2 ya, biar cepet ya, 2. Oke. Abaikan outputnya, kembali ke data view. Ini ln x2, logaritma natural x2 sudah. Berikutnya transform compute variable logaritma natural x3 ya, kita ganti di sini x3. Oke. Outputnya kita abaikan. Ini logaritma natural x3 sudah ada. Kemudian berikutnya yang terakhir ini y, kita logaritma naturalkan. Transform compute variable y ya. Kita ganti di sini y. Oke. Outputnya kita abaikan, kembali ke data view. Ini sudah ada logaritma y. Ini yang kita perlukan ya di langkah kedua, meregreskan kembali dari menu paling atas, analis regression linear. Kita reset dulu, kembalikan ke pengaturan awal, kemudian kita estimasi model logaritma naturalnya yang independen, masuk ke independen, logaritma natural x1, x2, x3 ke independen, logaritma natural y ke dependen. Kemudian kita membentuk pre2. Pre2 itu dari mana tadi? Dari kotak set ya, predicted value dicentang yang unstandard. Continue. Oke. Abaikan outputnya, kita kembali ke data view. Kita sudah dapatkan pre2 ya. Itu langkah kedua ya. Ini langkah kedua. Langkah kedua mengestimasi model dalam bentuk logaritma natural yang menghasilkan nanti pre2 ini ya. Baik, langkah berikutnya, langkah ketiga, ini adalah mengurangi pre2 yang tadi kita sudah hitung dengan logaritma natural pre1 hingga menghasilkan nilai z. Berarti kita harus logaritma naturalkan dulu yang pre1. Kembali ke SPSS, ke data awal ya. Transform compute variable, kita learn logaritma natural pre 1 tadi itu ya. Pre 1-nya ini kita pindahkan sini. Oke ya, logaritma natural pre 1, kita klik langsung oke. Outputnya kita abaikan, sekali lagi output kita abaikan ya. Nah, kita hasilkan logaritma natural pre 1 ya. Di sini langkah ketiga ini adalah mengurangi pre 2 dengan logaritma natural pre 1 yang menghasilkan z1. Kita kembali ke data awal. Z1 kita bentuk, transform compute variable ya. Kita reset semuanya dulu. Target variable kita isikan, kita ketik z1 ya. Kemudian mengurangi pre 2 dengan logaritma natural pre 1. Pre 2. Ini pre 2. Untuk pre 2 dikurangi. Ini tanda kurang di sini, klik ya, mengurangi dengan logaritma natural pre 1. Pindahkan sini, oke. Output kita abaikan, biarkan ya, jangan dilihat. Nah, yang kita perlukan nilai ini, Z1 nya sudah terbentuk ya. Ini langkah ketiga, membentuk Z1 ya. Ini langkah ketiga ya, membentuk Z1.
Kemudian langkah berikutnya, langkah yang keempat, ini adalah langkah terakhir untuk uji asumsi klasik linearitas, mengestimasi model ya X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan seterusnya, dan Z1 yang tadi kita bentuk terhadap Y ya. Nanti model dikatakan linear jika tetes untuk variabel Z1-nya kurang dari T tabel, atau kita lihat nanti nilai signifikansi Z1-nya lebih besar dari 0,05. Kita kembali ke data ke sini ya. Nah, dari menu yang paling atas, analis regression linear ya, kita riset semua datanya. Baik, mengestimasi model awal X1, X2, X3 kita blok saja, kita pindahkan ke independen. Z1, tadi Z1 yang kita bentuk masuk ke independen, Y-nya atau dependent variable masih tetap minat beli. Abaikan pilihan yang lainnya langsung oke. Nah, yang kita perlukan nilai mana? Ini dari output koefisien yang ada Z1-nya tuh dilihat. Yang ada Z1-nya nilainya, nilai signifikansinya 0,229. Oke. Ya, kita pindahkan dulu sekarang. Klik kanan, copy spesial, image lah. Ya, biar kita bisa tampilkan image-nya di PowerPoint PPT. Kemudian di kanan pilih yang image tadi. Ini hasilnya ya. Oke. Baik, ini ya. Kesimpulannya di sini ya. Kesimpulan nilai signifikansi Z1 sama dengan 0,299 itu lebih besar dari 0,05 ya. Oleh karena itu model dikatakan linear. Baik, ini kesimpulannya teman-teman semua ya. Jadi ini adalah uji linearitas. Nanti ya, uji linearitas dilihat dari nilai signifikansi Z1. Ini ya, signifikansi Z1 yang nilainya tadi sudah kita dapatkan 0,299. Itu lebih besar dari signifikansi Z1 nya lebih besar dari 0,05, sehingga model dikatakan linear. Baik, itu adalah uji asumsi klasik regresi linear berganda linearitas, asumsi linearitas ya, asumsi yang linearitas. Jadi dengan 4 langkah tadi ya, dengan 4 langkah tadi kita hasilkan ini model masih bisa dikatakan linear. Jadi sudah benar bahwa analisis tadi itu menggunakan regresi linear berganda. Oke teman-teman semua, saya kira cukup untuk uji asumsi klasik linearitas ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.